Pakai apa zakat fitrah ini? Nah, disebutkan dalam hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Ini, dahulu kami, nah ini kan, mengeluarkan zakat fitrih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dengan satu sok makanan. Satu sok makanan, ya. So'an min ta'amin. Artinya kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan apa? Makanan. Wa qala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id ini, wa kana ta'amana, dan ada makanan kami itu pada waktu itu adalah asy-sya'ir waz-zabib wal aqid wat tamar, yaitu gandum, anggur, keju dan kurma. Jadi karena bentuk makanan pada waktu itu ya 4 ini, jadi yang dikeluarkan ya gandum, ya anggur, keju, kurma. Berapa? Gandum, anggur, keju dan kurma. 4 ini yang dikeluarkan pada zaman Nabi. Nah, sekarang kita hidupnya di Indonesia. Pertanyaannya adalah makanan pokok kita apa? Beras. Apakah kita lantas harus sama mengeluarkan gandum? Ya kan nggak mungkin. Bukan makanan pokok. Atau kurma? Enggak. Atau keju? Zakat fitrahnya berupa keju ya nggak cocok ya. Nggak kenyang kalau bukan nasi. Kalau kita kan gitu kan. Makanya karena kita ini beras, makanan pokok kita nasi, maka yang dikeluarkan adalah satu sok beras. Nah, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan. Kalau kita berupa uang, seperti yang disebutkan oleh mayoritas fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, 3 mazhab ya, itu mengatakan kalau menggunakan uang maka hukumnya tidak sah. Gak sah. Kenapa? Karena hadis tadi itu loh mengatakan bahwa diperintahkan untuk mengeluarkan makanan regional, makanan negara itu, makanan pokok negara itu. Misalnya di situ gandum ya gandum, misalnya nasi jagung ya nasi jagung. Tetapi ada mazhab yang lain yang mengatakan boleh, yaitu mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Alasannya adalah karena lebih jelas untuk menutupi kebutuhan fakir miskin. Jadi uang itu lebih enak gitu, lebih jelas. Orang lagi butuh uang dikasih beras. Kan lebih senang dikasih uang kan gitu. Tanya Pak Iwan, kira-kira Pak Iwan itu lebih senang dikasih beras apa uang? Ya uang. Pak Salman, gandum. Macam aneh-aneh dah. Atau anggur. Jadi kalau mazhab Hanafi itu membolehkan memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dan kita boleh taklid kepada mazhab Hanafi atau mengikuti mazhab Hanafi, yaitu bayar zakat dengan fitrah. Zakat fitrah dengan uang, kok zakat dengan fitrah. Zakat fitrah dengan uang jika itu memang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Tetapi syarat taklid pada mazhab lain tidak boleh mencampur adukkan dengan mazhab yang lainnya juga. Kalau kita memang pakai pendapat mazhab Hanafi, maka kita wajib sesuai dengan ketentuan dari mazhab Hanafi. Gak boleh dicampur adukkan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Artinya apa? Kita harus konsisten dalam satu mazhab. Jadi kalau jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki itu mengatakan satu sok. Nah, tadi kan satu sok kan? Satu sok itu ukurannya 2,8 kilogram. Jadi kalau kita mengeluarkan beras ya 2,75. Kan ada kan? 2,8. Ada yang 2,5. Ya sekitar segitu. Atau paling amannya 3. Nah, itu kalau mazhab mayoritas ulama. Termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mazhab Hanafi, ukuran satu sok itu bukan 2,8. Tetapi ukurannya adalah 3,8. Makanya kalau kita mau mengeluarkan dalam bentuk uang, bukan menggunakan 2,8 sebagai pengalinya, ya. Misalnya langsung anggap aja 1 kilogram itu 10.000. Akhirnya dikalikan, oh kan 2,8 kali 10.000, 28.000, bukan. Tetapi dengan menggunakan pendapat yang membolehkan dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan berapa? 3,8. Maka kalau seandainya 1 kilogram itu 10.000, berarti 3,8 kali 10.000 berapa? 38.000.
ribu. Atau mau dinaikkan misalnya 1 kilogramnya 40 ribu. Ya dikalikan saja 3,8 kali 40 ribu. Jelas Banda sampai sini? Nah, jadi ya boleh, malah bagus. Ya, mau pakai uang misalnya, harusnya 38 ribu, kita pakai 50 ribu, bagus. Atau kita malah pakai pendapat dua-duanya, saya pakai uang sekaligus beras, mantap jaya itu ya. Gitu, itu yang paling afdol. Jelas sampai sini cara membayar zakat. Ada pertanyaan, biar jelas pakai mic. Seperti halnya syariat Islam mengenai mungkin tauhid kan itu udah ada di zaman nabi-nabi yang dulu ya, ketuhanan itu. Terus kemudian puasa juga sudah diajarkan. Apakah zakat juga sama seperti diajarkan? Kalau untuk haji kan juga ada kan sebelumnya gitu. Terus puasa lagi, sholat kan juga ada. Nah, untuk zakat ini apa juga sudah untuk nabi-nabi sebelumnya? Terima kasih. Ya, haji ada kan ya? Haji dari Nabi Ibrahim malah ya, sholat, bahkan ya Nabi Ibrahim kan sholat juga, dan nabi-nabi yang lainnya ada semuanya, puasa ada semuanya. Nah, tentang zakat apakah ada? Kita pernah nggak mendengarkan bahwa zakat diwajibkan pada orang-orang sebelumnya? Enggak kan ya? Berarti ya kita zakat fitrah. Jadi kita ini yang melakukan zakat fitrah, seandainya memang ada, mungkin istilahnya beda. Tetap ada anjuran-anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta, mungkin istilahnya beda. Gitu aja ya. Kecuali memang sudah jelas disebutkan bahwa di orang-orang terdahulu itu yang menyalurkan namanya zakat fitrah, zakat mal. Ya, bahkan kalau kita ngomong zakat mal, dulu ya belum ada zakat penghasilan itu. Baru di akhir-akhir ini, karena memang ya sekarang sudah punya penghasilan orang-orang, baru muncul dari ulama-ulama kontemporer tentang zakat penghasilan. Ya, jelas ya. Tetapi yang mau saya tambahkan itu ada pendapat dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, ini ternyata Kiai Khalil Bangkalan itu dalam kitabnya Al-Matnus Syarif mengatakan wa yusannu ayyukhrijaha qabla sholatil Id, dan disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, wa yajuzu ikhrajul qimah, dan boleh mengeluarkan dengan qimah atau diuangkan. Jadi Syekhuna Khalil itu dalam kitabnya mengatakan boleh pakai uang. Tetapi ini dikomentari oleh Kiai Taifur Ali Wafa dalam syarah Matnus Syarif. Beliau itu mengomentari bahwa ucapan dari Kiai Khalil Bangkalan, qauluhu wa yajuzu ikhrajul qimah, bahwa Kiai Khalil itu mengatakan bahwa boleh mengeluarkan dengan uang, ya diuangkan itu, bahwa ini termasuk pendapat pribadi dari Kiai Khalil. Kenapa? Karena bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i pada umumnya yang mengatakan tidak boleh, ya. Gitu. Jadi pendapat pribadi dari Syekhona Khalil, ya monggo kalau misalnya nanti mau pakai pendapatnya Syekhona Khalil.